Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Gaung Online Channel, channel yang selalu menyajikan debat-debat spektakuler, menyajikan debat-debat yang lagi viral, pembicaraan antara umat Islam dan Oten, serta video-video lucu dari Oten. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar setiap video yang kami upload kalian bisa segera tahu dan segera menonton video kami. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, segera simak dan tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Hidayah, diberi kecerdasan mereka itu. Kalau memang benar-benar dia serius. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu hadiah. Hadiah yang tidak bisa dibayar nilainya dengan apapun. Saya kemarin nanya mualaf, lu mau nggak dibayar 10 triliun kembali lagi menjadi murtad? Jangankan 10 triliun katanya, seluruh isi bumi ini saya dikasih, saya tidak akan pernah berpaling. Begitu juga Yesua Mesias. Waktu dibawa oleh iblis bersoal jawab di gunung yang tinggi, kata iblis kepada Yesua Mesias, Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau mau sujud menyembahku. Yesus marah, hanyalah kau dari hadapanku. Hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kau harus menyembah. Itulah Islam, pendiriannya kuat. Jadi Yesus masih aja diuji, apalagi kita ini gitu loh Bu. Ya semoga kehidupan ibu lebih baik ke depannya. Ibu hidup ini cuma sekali, akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Pertanggungjawabannya nanti ibu baca Matius 7, 21 sampai 23. Kalau ibu baca resap ini dengan baik, di sana Yesus berkata, kalau mau masuk kerajaan surga, ikuti apa kata Bapa di surga. Jangan kau bernubuat demi namaku, jangan kau mengusir setan demi namaku, dan seterusnya. Kata Yesus, yang demikian inilah hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya di sana? Saya tidak pernah mengklaim diriku Tuhan. Kenapa kau menuangkan aku? Hanyalah kau dari hadapanku, saya nggak kenal lu, kata Yesus. Jadi sederhana hidup ini. Semoga ibu bisa keluarkan dulu doktrinnya sebagaimana para mualaf-mualaf yang lain. Ini bukan promosi, tapi ini memang tugas kami di sini menyampaikan Al-Quran kepada siapapun. Diterima ya syukur, ya enggak apa-apa. Makasih Ted. Ted, makasih Bu Ted. Iya, makasih sama-sama. Ibu masih percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan, Bu? Saya Kalau ibu masih percaya Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Logis loh. Kalau ibu percaya Yesus itu Tuhan, kenapa Maria nggak menuhankan anaknya? yaudah itu nanti saya mau selalu pelajari semuanya isi Alkitab dengan teliti. Ibu tahu nggak Yesus berdoa kepada siapa waktu ada di muka bumi? Berdoa kepada dirinya sendiri atau berdoa kepada Tuhan ya? Kepada Bapa. Pada Bapa. Berarti yang berhak dituhankan, yang disembah itu siapa? Yesus atau Bapaknya? Ya Bapa lah. Ya Bapak lah, makanya kenapa Yesus yang dituhankan? Karena Allah sendiri sudah memberikan kemuliaannya baginya, dan Yesus pernah berkata, engkau sudah memberikan namamu kepadaku. Nama Yesus siapa? Yesus, berarti nama Bapak itu Yesus juga, begitu kah? Saya nanya lagi nih. Itu warnes lagi Bu, warnes lagi Ibu pahami itu. Aku memahami kalimat itu, ada ditulis kayak gitu. Iya, Bapak telah mempermuliakan aku, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi maupun di surga. Kalau ada orang diberi kuasa, artinya ada yang pemberi. Kenapa bukan pemberi ini yang dituhankan? Semua para nabi itu dimuliakan, diberi kuasa, dia diberi ilmu dia. Para nabi dan rasul itu wakil Tuhan di muka bumi, mengajarkan, karena Tuhan nggak mungkin turun.
Ya Tuhanlah ini mengutus manusia ke muka bumi, dijadiin utusan, diberi wahyu mengajarkan kepada kaumnya. Sebagaimana Yesua Mesias itu bawa Injil. Injil itu apa sih? Injil itu adalah sesuatu yang tidak tertulis. Yesua Mesias itu secara oral menyampaikan, baik yang dilanjutkan oleh sesudah ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, kata Yesua Mesias, gitu loh. Jadi Yesus itu menganjurkan menyembah kepada Tuhan satu-satunya yang benar. Yohanes 17:3. Jadi kalau ibu sudah berdamai dengan ajaran Yesua Mesias, ya selangkah lagi. Tapi selama ini kan karena doktrin Anda tidak bersahabat dengan pengajaran Yesus. Terakhir, kalau ibu menuhankan Yesus, artinya ibu tidak bersahabat dengan pengajaran Yesus. Kira-kira gitu, Bu. Justru saya sangat bersahabat dan mengagungkan pengajaran Yesus. Apa kira-kira pengajaran Yesus yang Anda bersahabat banget? Intinya apa, Bu? Kira-kira? Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu sandaran saya, itu Yesus yang pernah mengatakan itu. Maka saya ingin menyelesaikan membaca Al-Quran ini, apakah ada perkataan itu di sini dan siapa yang mengatakannya. Maka saya ingin membacanya sampai selesai. Nggak tahu ini kapan selesai, ini Kalau Yohanes 14:6 itu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya benar lah, Bu, karena memang dia diutus kepada Bani Israel. Kalau di zaman Yesua Mesias mengajar, Anda tidak mengikuti jalannya Yesus, Yesua Mesias, Anda tidak mengikuti pengajaran dia, selesai lu, neraka tempatmu. Makanya Yesus mengklaim di sana, kalau kalian mau selamat, ikuti jalanku, ikuti ajaranku, gitu loh. Tujuannya kemana, Ibu, kira-kira? Yesus jalan, tujuannya ke Bapa. Keselamatan dan hidup kekal, baik di bumi ketika kita masih hidup, ketika kita melakukan ajarannya, kita selamat. Tidak ada hukum yang menentang semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya kalau berpatokan hanya Yohanes 14:6, bagaimana nasibnya para nabi sebelumnya? Belum ada Yesus sebagai jalan, mereka tersesat gitu. Jadi semua para nabi itu adalah jalan di zamannya. Nabi Musa alaihissalam itu kalau ingin masuk surga, ikuti jalannya Nabi Musa. Nah, makanya kita juga mempelajari itu. Kita juga mempelajari itu dan meyakini apa yang di kitab-kitab itu. Tetapi bukan juga harus mengikuti hukum Taurat yang ratusan itu. Tapi persoalannya hukum Taurat itu dimatiin oleh Paulus, Bu. Makanya gini aja deh, Bu, ya sederhana. Kira-kira apa pengajaran yang signifikan yang diajarkan oleh Yesus Anda jalankan sampai saat ini? Apa kira-kira, Bu? Akulah jalan kebenaran, itu aja perkataan itu. Ya jalan itu kan penuh rambu-rambu, Bu. Bukan mulus-mulus kayak gitu. Ada dilarang belok kiri, ada dilarang belok kanan. Itu yang harus kita berusaha meminta bantuan. Jalannya itu, Bu, rambu-rambunya adalah pertama satu, ini dengerin nih. Jalan ini rambu-rambunya ada supaya selamat sampai ke Bapa. Gitu ya. Satu, kata Yesus, jangan menuhankan aku, sembahlah kepada Tuhanmu saja, satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, apa yang saya lakukan selama ini, saya ajarkan apa? Masuklah ke rumah ibadah, buka kasutmu, cuci semuanya, masuk bersujud berdoa. Tiga, hindarilah makanan yang haram dan yang halal. Keempat, perlakukanlah sesama manusia dengan baik, dan seterusnya. Apakah cukup Yesus mengajar sampai sini? Belum, karena belum terjadwal, belum rapi ajarannya, karena Yesus hanya mengajar 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Jadi sesudah Yesus masih ada lagi untuk melengkapi ini semua. Contoh, Ibu ya, Ibu mohon maaf, Ibu menikah itu ajaran dari siapa? Yesus nggak pernah ngajarin bagaimana menikah, caranya seperti apa. Ibu diajarin Yesus nggak cara menikah? Enggak tahu. Ibu mau ngikutin siapa? Diskresi Bapak Gereja. Itu ajaran Yesus. Maksudnya apa? Tapi waktu perkawinan di
Kanaan, justru Yesus merespon ketika pada Ya waktu Yesus nggak pernah menikah, Bu. Gimana mau ngajarin nikah? Yesus tidak pernah menikah, Nah, gimana mau ngajarin nikah dia nggak sendiri nggak nikah? tapi dia kan Allah, jadi dia tahulah seperti Adam Nah, dilihat. coba coba Ibu gini ya, Bu ya. Ada nggak di Bible Ibu itu cara-cara menikah seperti apa? Kan di sana hanya orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, kan gitu aja. Iya, terus Ya, bagaimana cara mempersatukannya? Yesus ngajarin gitu. Gimana? itu inisiatif manusia lah. Nah, itu dia inisiatif manusia, berarti ajaran modern. Tata caranya itu inisiatif manusia lah. Iya, inisiatif manusia tapi bukan ajaran Yesus, Bu. Itu satu ya. Kedua nih, Bu ya. Kedua nih. Semua agama juga melakukan itu, bukan hanya orang ini. Nah, kalau di Islam itu jelas, Bu, perintahnya, ada aturannya. Ada gitu loh. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, dan seterusnya. Nah, di Bible ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Gitu ya, Bu ya. Itu pertama. Tapi si Ishak, kisah si Ishak dan si Ribka merupakan salah satu yang bisa dicontoh juga di mana. Nah, itu Ibu ke perjanjian baru itu Ibu lagi ke tanah Torah Nevi'im Ketuvim, itu kan bukan urusan Ibu. Kristen itu ya, Bu ya. Kristen itu bukan berdasar di perjanjian lama. Itu kitab Yahudi, Bu. Kembali lagi bahwa Yesus itu tidak membatalkan apa yang terjadi pada zaman para nabi-nabi. Nah, itu Paulus nggak batalin. Tadi kan udah Ibu baca. Tadi saya udah bilang itu kan Paulus. Ya udah, tinggalin Paulus dulu, Ibu pasti bersih. Maksudnya? Ya kalau Ibu meninggalkan Paulus, Yesus bukan Tuhan. Lah Paulus itu kan ada ajaran di Alkitab yang bisa dipakai juga. Ya nggak bisa pilih-pilih begitu dong, Bu. Gimana Ibu? Yang bagus diambil, yang enggak ditinggal gitu, Bu. Lucu itu, Bu. Aduh. Bu, kalau kitab suci itu jangan dipilih-pilih, Bu, semuanya. Ya, oke, izin dulu, mau mandi dulu ya. Tuhan berkati ya. Shalom, selamat sore. Itu aja, Bu, dipertimbangkan ya, Bu. Yesus itu bukan Tuhan. Saya yakin 1000% Yesus bukan Tuhan karena Yesus bertuhan. Waktu dia